Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bening, bertemu lagi dengan aku Putri. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas buku Seni Tinggal di Bumi ditulis oleh Teh Farakonita. 67 tulisan dalam buku ini dikelompokkan ke dalam 6 tema besar, yaitu seni melangkah di bumi, tentang hati yang ingin dicintai, tentang perempuan, manusia langit, dunia di sekitarmu, dan menapaki keabadian. Seni Melangkah di Bumi membahas tentang bagaimana kita menorehkan guratan warna-warni kuas dalam kanvas kehidupan. Teh Konit menggambarkan lika-liku kehidupan yang umum dialami oleh manusia, seperti perasaan tidak percaya diri, kebingungan dalam memilih jalan yang harus dilalui, banyaknya hikmah yang dapat dipetik dari hal-hal sederhana dalam kehidupan, dan masih banyak kondisi lainnya. Pada bagian ini, Teh Konit juga banyak menyertakan kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ternyata kisah tersebut masih sangat relevan teman-teman untuk dijadikan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kisah-kisah tersebut pula, pembaca dapat menyadari apa itu sebetulnya konsep kehidupan, tentang hati yang ingin dicintai. Bagian kedua ini membahas tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan hati sang pengemudi diri. Meskipun hati merupakan bagian yang kecil pada tubuh manusia, tapi ternyata dia mampu menentukan baik buruknya seluruh tubuh. Seperti bagian sebelumnya, pada bagian ini Teh Konit juga mengisahkan contoh suri tauladan yang telah sukses memperlakukan hatinya dengan baik. Mereka menerapkan tips anti baper agar hati selalu tenang dan damai. Mereka juga senantiasa berjuang menjaganya tetap bersih meskipun hal tersebut sulit. Selain itu, mereka memiliki kapasitas hati yang tak terbatas, sehingga kesabaran yang mereka miliki tak perlu kita ragukan lagi. Bagian ketiga ini membahas tentang bagaimana spesialnya perempuan di mata Allah. Allah telah memuliakan perempuan melalui Islam. Kita dapat melihat kisah Khadijah, Fatimah, Ummu Imarah, dan Hindun binti Abdullah yang menunjukkan peran wanita dalam Islam. Mereka radhiyallahu anha sangat kuat, cerdas, tinggi, dan agung. Kecantikan yang mereka miliki berasal dari keridhaan Allah yang mereka perjuangkan. Bagian keempat ini berisi biografi singkat manusia-manusia yang telah sukses mendahului kita mendapat medali kemenangan dengan agung. Ada kisah Khalid bin Walid, pemilik gelar pedang Allah yang terhunus, yang memberikan peran terbaiknya untuk membela agama Allah. Kemudian, ada kisah Umar bin Khattab, sang pemimpin sejati. Wataknya keras dalam menumpas kekufuran, namun ia juga memiliki hati yang lembut dan mudah menangis ketika mengingat hari akhir. Manusia langit lainnya adalah Muhammad Al-Fatih, yang mampu menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun. Ia menghabiskan masa mudanya dengan tak pernah sekalipun meninggalkan Allah dalam tiap urusannya. Kemudian, manusia langit yang paling agung tentunya adalah Nabi Muhammad SAW yang hidup matinya hanya untuk Allah. Kepeduliannya pada umatnya bahkan dapat kita lihat di akhir hayatnya, yang mana beliau SAW mengucapkan dengan mirip, ummati. Bagian kelima ini didedikasikan khusus oleh Teh Konit untuk perjuangan pembebasan Palestina dan dunia Islam pada umumnya. Kita dapat melihat betapa besarnya perjuangan kaum muslimin di belahan dunia lain. Mereka tetap berjuang meskipun kehilangan orang tua, anak, sanak saudara, kehormatan, anggota tubuh, dan tanah kelahiran mereka. Semua itu nyata dan benar-benar terjadi di belahan dunia lain. Bagian terakhir dari buku ini berisi tentang bagaimana kita seharusnya bersikap pada kehidupan setelah kematian. Secara umum, buku ini berisi panduan untuk sukses berjalan di bumi Allah. Panduan tersebut berasal dari contoh nyata manusia-manusia yang disebut Nabi Muhammad SAW sebagai sebaik-baik manusia, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dalam pandangan psikologi, membaca biografi orang-orang sukses dapat membuat kita belajar mengenai rasa takut akan kegagalan. Dari membaca biografi, kita dapat memahami bahwa ada rintangan atau bahkan kegagalan di setiap pencapaian yang berhasil diraih seseorang. Menurut Profesor Kevinton dalam jurnal Handbook of Motivation at School, orang yang sukses adalah orang yang melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk berkembang.
Oleh karena itu, ia akan terus belajar, mencoba hal-hal baru, dan memperbaiki diri sampai akhirnya meraih kesuksesan. Semoga kita termasuk orang-orang sukses yang melangkah dengan baik di bumi Allah dan mampu menjadi insan yang dirindukan surga ya sahabat bening. Amin. Baik sahabat bening, sekian rangkuman buku pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di rangkuman buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.